Balik lagi sama aku di sini. Apa kabarnya kalian yang ada di sana? Sehat kan? Punya rasa syukur yang sangat banyak karena diberikan kesehatan. Buat kalian yang lagi sakit atau mengalami ketidakenakan badan, aku doain semoga kalian diberikan kesehatan. Terus buat kalian sendiri, jangan pernah menyerah pada penyakit yang kalian punya. Lawan itu penyakit, jangan biarkan punya space, punya tempat di tubuh kalian. Tapi kalau misalkan nih di tubuh kalian sudah memberikan sinyal yang tidak enak pada tubuh kalian atau organ-organnya itu, tolonglah dimengerti, dipahamin. Kalau misalnya nih sakit kepala, aduh sakit kepala, udah dikit lagi juga selesai. Itu kepala mau pengen ditidurin, pengen istirahat, ngertiin dong gitu. Terus kalau misalnya badan kalian lagi gak enak, terus juga minum ini sembuh gitu, berarti dia tuh pengen diajakin tidur, pengen dipijit-pijit, biarin relax gitu kan. Terus buat kalian yang lagi sehat, tolong pertahankan bentengnya, imunnya tuh harus dikuatin gitu. Kalau agar sehat, aku mau bagi tips sama kalian, biarin semakin fit, semakin kuat, tangguh. Apalagi pandemi seperti ini kan, hujan, pandemi, panas, semua jadi satu dan datangnya tiba-tiba aja banjir, tiba-tiba aja terik, sakit kepala. Nah, aku di sini mau bahas tentang ini namanya madu. Pasti kalian semuanya tahu dong madu, tapi ada beberapa orang yang tidak mengetahui manfaat sendiri madu itu apa. Terus kalau kelebihan atau mengkonsumsi secara banyak, efeknya apa gitu kan? Tahu nggak? Tahu dong, pasti kan ada Google kan. Terus aku mau bahas lagi tentang ini. Ini namanya pasti tahu, jeruk nipis. Ada soto, ada jeruk nipis, ada garam, ada kecap. Udaranya hujan, cucok meong kan. Nah, ini aku mau bahas tentang ini, manfaatnya apa juga gitu. Terus kalau digabungin sama ini mempunyai manfaat apa aja kegunaannya. Terus lagi biarin kalian benar-benar sehat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih memahami lagi fungsi ini, kalian harus menyaksikan lagi sampai akhir aku selesai bercerita, dan kalian bisa berbagi saran atau pengalaman setelah melakukan ramuan ini ya. Sekarang aku mau bahas tentang efek samping si madu ini apa aja sih gitu. Pertama, meningkatnya gula darah karena komposisi si madu itu terlalu banyak karbohidrat. Kalau buat kalian yang lagi diet kan harusnya kan karbohidrat itu lebih dikecilkan kan dibandingkan protein. Kalau si madu ini lebih banyak gitu. Terus tidak cocok untuk pasien DEM atau diabetes mellitus. Yang kedua, masalah pada gigi. Madu membantu di dalam mulut membentuk asam, maka akan merusak si email gigi. Yang ketiga, tekanan darah rendah. Untuk kalian yang darah rendah tidak dianjurkan untuk meminum madu ini gitu, karena fungsinya akan ke hati, kerusakan si jantung. Terus yang keempat, sembelit dan masalah pada perut, membuat kembung dan diare, tidak mampu mencerna gula dalam madu. Terus yang kelima itu mempengaruhi saluran gastrointestinal. Asam basa mengikis lapisan perut, kerongkongan usus, dan kerusakan saluran pencernaan atau penyakit itu acid reflux. Terus habis itu aku mau praktek cara pembuatannya madu ini, buat diminumnya bagusnya kapan. Terus aku juga mau ngerasain, sebenarnya sih aku nggak suka gitu, tapi kita coba ya, ini larut atau enggak. Secukupnya aja sih, suka-suka kalian, gak usah berlebih karena yang berlebihan itu tidak enak. Yang normal itu yang lebih enak. Madu aku tuh ya karena madu supermarket kali ya, larutannya itu susah banget, berarti ini semi bagus lah gitu kan. Kalau untuk warnanya sendiri, warnanya itu tidak mempengaruhi dia itu palsu atau asli.
karena si madu atau si lebahnya itu mengisap sari bunganya. Itu ada yang warna kuning, warna hitam kan, itu nggak mau pengaruhi itu palsu atau aslinya, tergantung dari si lebahnya itu mau bunganya warna apa gitu. Jangan salahkan si lebahnya sendiri, tapi kita harus tahu manfaat madu hitam sama madu biasa itu apa aja gitu kan. Setelah ini diapain? Ya diminum. Rasanya gimana? Biasa aja, namanya juga madu kan. Selamat menikmati. Nah, itu apa aja dan sebahaya apa sih jeruk nipis ini gitu. Manfaatnya, pertama, dulu mamaku tuh suka banget kalau masak nasi menggunakan jeruk nipis ini. Jadi sebelum diaronin, dia perasin nih jeruk nipis, terus udah dicampur aja sama air beras itu, terus langsung dimasak gitu. Rasanya asem gak sih? Ya gak asem lah, kan cuma 1 biji, kecuali kalau 2 liter terus itunya cuma sepanci baru rasanya asem gitu. Fungsinya untuk apa sih? Pertama, menghindari untuk rasanya itu biasanya kan basi gitu ya, itu enggak, jadi lebih awet lama, terus teksturnya lebih enak sih, maksudnya lebih yang beda deh pokoknya. Kalau kalian mau tahu rasanya, coba sendiri ini gitu. Terus yang kedua itu kalau kalian batuk lagi kan, pokoknya semuanya itu ada berhubungan dengan batuk deh. Kalau batuk ini nih fungsinya juga bagus sih katanya kan. Batuk ini sama kecap ya, itu yang tradisional kan. Jadi sebelum kamu menyobai atau memakai obat kimia, coba dulu obat tradisional. Kalau udah nggak mempan, baru kita ke kimia, karena itu bakalan nyesel banget. Kayak aku udah dosis tinggi, kalau pindah lagi ke dosis rendah itu susah banget akan sembuhnya gitu. Sembuh tapi proses itu panjang gitu. Yang kedua tadi ya. Terus yang ketiga itu bisa memperlancar pencernaan gitu, karena kan ini cenderung lebih asam, jadi perutnya itu bisa ya mules-mules sedikit gitu. Terus fungsinya lagi bisa menetraliskan lemak jika kita makan soto santan, sambel pakai ini fungsinya itu menetralis si lemak sendiri itu gitu. Terus habis itu apalagi, meningkatkan pertahanan sel tubuh dan menghentikan pertumbuhan sel-sel abnormal. Sel abnormal tersebut jika dibiarkan akan menjadi penyakit kanker yang mematikan. Jadi ini fungsinya itu dan manfaatnya juga bisa untuk mencegah penyakit kanker. Tapi jangan berlebih untuk mengkonsumsi jeruk nipis, karena efek sampingnya itu juga tidak baik gitu. So lanjut, asam urat. Asam urat itu juga bisa, aku juga baru tahu nih pas lagi searching gitu di Google, ternyata ini bisa menyembuhkan asam urat, karena kan sendi-sendi kali ya gitu. Terus asam uratnya itu di sini itu terdapat asam sirat. Nah, dia terdapat asam siratnya ini dan dikonsumsi itu bagusnya sih di pagi hari gitu. Terus dulu teman aku juga pernah melakukan diet jeruk nipis, detox, katanya bisa menghilangkan atau mengurangi racun dalam tubuh, tapi minumnya itu tidak menggunakan air. Dia proses itu 20 hari, jadi hari pertama 1 jeruk nipis, terus dua harinya 2 gitu sampai 20 hari. Nanti setelah 20 hari itu 20, 19 turun naik, terus turun lagi gitu. Katanya sih itu bisa meringankan atau mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh gitu. Kalau kalian mau tahu efeknya gimana, cobain aja detox jeruk nipis gitu. Terus aku mau bahas lagi tentang efek samping mengonsumsi jeruk nipis ini. Yang pertama, pasti bakalan terjadinya lambung ya, karena kan asam. Kalau lambung ya karena kalian gak ngisi makanan kali ya, jadinya minum kayak ginian langsung lambung. Terus yang kedua itu penyakit GERD. Penyakit GERD itu pencernaan juga, jadi dari kerongkongan sampai ke lambung itu prosesnya, dan nyerinya itu nyeri banget, mual gitu sampai muntah. Itu lebih berbahaya juga sih, karena penyakit GERD itu bisa menimbulkan kematian ya. Aku juga nggak ngerti dia gitu, soalnya teman aku juga omnya kayak gitu. Dan jeruk nipis ini tidak diperbolehkan untuk mereka yang punya penyakit itu MAH juga kan. Nah, yang ketiganya itu orang karena penyakit ginjal, mereka nggak boleh makan jeruk nipis ini.
kenapa sih gitu kan, ya mungkin karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sama aku gitu, mungkin kalau sama dokter bisa, tapi gambaran besarnya kan seperti itu gitu kan. Terus kalau buat kecantikan sendiri manfaatnya banyak, kalian bisa tambah awet muda gitu. Biasanya dulu aku tuh pernah nyobain ini, dipotong terus ditaruh-taruh ke muka gitu loh, enak sih hasilnya, keset, komedo juga hilang ya, tapi sekarang udah enggak sih karena ada skincare lain yang mengalahkan obat tradisional ini. Nah, sekarang aku mau gabungin antara si jeruk nipis ini dengan madu ini. Manfaatnya apa aja nih jika mereka digabungkan? Emang boleh mereka digabungin? Ya boleh lah, yang nggak boleh itu kalau jeruk nipis, madu sama sianida tuh yang nggak boleh. Kalau yang itu mah masih boleh kan. Nah, manfaatnya itu kalau mereka digabungkan itu adalah menurunkan berat badan, karena masing-masing sendiri madu dan jeruk nipis mempunyai manfaat penurunan berat badan. Terus yang kedua, mempunyai minuman yang rendah kalori. Nah, tapi dengan porsi yang wajarnya aja gitu. Terus yang ketiga itu buat imun tubuh dan pencernaan. Karena balik lagi manfaat mereka kan ada sendiri, bisa dimakin kasih masker, kalau mau tidur dipakein aja gitu. Aku juga pernah sih, tapi memang kurang bagus juga ya, maksudnya tidak ada efek di bibir aku. Kalau buat di bibir juga bagus gitu, katanya sih biarin mencegah tidak ada yang namanya pecah-pecah. Nah, kesehatannya sih itu. Terus kalau milih madu yang bagus itu gimana gitu kan, milih madu yang bagus seandainya itu ada campuran atau tidak, asli atau tidak, itu hanya pedagangnya yang tahu. Kita tuh tidak bisa hanya melihat bentuknya madu doang terus gini, ih ada campurannya gitu, itu nggak bisa gitu. Tapi kalau kalian udah bisa merasakannya, itu kalian tahu gitu. Tapi sih katanya ya, kalau misalkan madu ini kita larutkan di dalam air, terus dia cepat melarut ya, itu ada banyak campuran, jadi kadar airnya terlalu tinggi. Tapi kalau ada juga yang bilang kan kalau misalnya dibuka dia bakalan meledak gitu kan. Terus kalau ditetesin di mana gitu, semut bakalan datang, itu katanya madunya palsu gitu. Tapi aku juga nggak tahu gitu. Katanya sih seperti itu yang aku bilang sih. Kalau kalian taruh di kuku terus banyak gelembungnya, itu berarti campurannya banyak gitu. Campuran itu kan tergantung dari si penjualnya sendiri gitu. Semoga kita bisa mendapatkan madu yang benar-benar asli, terus benar-benar madu asli tapi bermanfaat dalam tubuh. Jangan dibilang madu doang tapi kita nggak tahu isi komposisinya si abangnya itu tersebut gimana gitu. Semoga penjualnya tidak seperti itu. Ah, mitos dari si jeruk nipis itu kan pertama katanya membuang racun, menghilangkan lemak, menghilangkan jerawat, dan baik untuk otak, meningkatkan ingatan. Untuk selama ini sih, untuk penelitian itu belum ada memastikan kalau itu hanya mitos doang gitu kan. Nah, terus aku mau nyobain yang rasanya jeruk nipis itu kalau dicampur sama gula. Itu rasanya apa sih? Asem banget ya. Tapi aku nggak ada airnya. Tapi aku tuh paling suka kalau jeruk nipis ini dibikin minumannya itu jeruk nipis, air, gula, sama es. Enak banget deh. Coba deh kalian cobain aja rasanya itu gimana gitu. Terus ini juga bisa buat menghilangkan ketombe kan, jadi ketombenya diesek-esek pakai jeruk nipis ini gitu. Asem banget. Makasih atas semuanya. Asem banget sumpah. Makasih ya atas semuanya yang udah nonton video aku. Si jeruk nipis sama si madu ini, mereka kita pertemukan dan menghasilkanlah video ini. Videonya si Prapti Istiqomah. Buat kalian yang belum subscribe, masa sih cuma nonton doang gak mau subscribe? Banyak tahu nanti video yang aku bakalan bikinin buat kalian. Terus manfaatnya apa aja gitu kan. Kalau buat makeup aku nggak bisa. Terus habis itu aku mau ngucapin banyak terima kasih. Semoga kalian di sana lebih sehat lagi ya. Protokol ingat gitu. Memang sih untuk sekarang ini virus itu pasti bakalan di mana-mana. Kita nggak usah takut, nggak usah stres. Kalau kita merasa tidak sehat ya udah akuin aja kita tidak sehat, pulang ke rumah tidur, nggak usah memaksakan kita sehat ya sehat, karena bukan kalian doang yang mau sehat, orang lain juga mau sehat. Terima kasih.